Aris Lawane dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer semester 2. Mendapatkan tugas dari Bu dosen untuk membahas tentang penyalahgunaan teknologi informasi. Nah, pada video ini saya akan membahas beberapa kasus atau masalah yang terjadi di Indonesia maupun di negara luar. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama akan dimulai dengan pencurian data Bank Syariah Indonesia. Pada tahun 2023, BSI mengalami kebocoran data yang sangat besar, mengakibatkan eksposur informasi pribadi nasabah. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok peretas yang berhasil menembus sistem keamanan BSI, mencuri data pribadi seperti nomor rekening, alamat, dan informasi keuangan lainnya. Pencurian data Bank Syariah ini bisa terjadi karena serangan cyber seperti ransomware. Ransomware sendiri ini adalah perangkat lunak berbahaya yang mengunci akses ke sistem komputer dengan mengenkripsi data. Dampak pencurian data Bank Syariah: kerugian bagi bank, sektor perbank, dan keuangan. Kerugian bagi masyarakat yang tidak lagi mempercayai layanan bank tersebut. Ketika kita berbicara tentang pencurian, pasti yang dilakukan peretas adalah mengirim serangan untuk membobol keamanan bank tersebut. Nah, di pembahasan kedua ini kita akan berbicara tentang serangan cyber yang diterima salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, yaitu serangan cyber terhadap PT KAI. Pada tahun 2024 kemarin, dalam cuitan yang diunggah terlihat halaman situs web PT KAI yang diklaim telah diretas dengan ancaman pembocoran data jika negosiasi pembayaran tebusan tidak berhasil dalam waktu 15 hari. Presiden Public Relation PT KAI menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti konkret terkait kebocoran data seperti yang diungkapkan peretas. Meskipun demikian, pihak perusahaan akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan keamanan data. Pembahasan berikutnya masih tentang serangan, tapi pada pembahasan ini kita akan membahas tentang serangan insider BASNet. BASNet sendiri adalah perusahaan telekomunikasi yang dikelola oleh PT Supra Pritama Nusantara Bisnet, menggunakan jaringan fiber optik yang mencakup router core terabit, jaringan distribusi Ethernet Metro 10 GB atau 100 GB, dan jaringan GPON Gigabyte Passive Optical Network. BASNet telah melakukan sejumlah langkah preventif untuk mengatasi dugaan kebocoran data ini. Kasus ini pertama kali mencuat setelah akun Twitter perusahaan keamanan cyber falconfits.io mengungkapkan bahwa seorang pelaku cyber mengklaim telah membocorkan data sebanyak 380.000 pengguna BASNet. Data yang diklaim bocor termasuk nama lengkap, email, saldo, password hash, alamat, NPWP, dan juga nomor telepon. Motif dibalik tindakan peretas tersebut diduga terkait ketidaksepakatan antara pihak terhadap kebijakan Fair Usage Policy (FUP) yang baru saja diterapkan oleh BASNet. Peretas tersebut mengancam akan terus membocorkan data jika kebijakan tersebut tidak dihapus. Selepas dari pembahasan serangan insider BASNet, saya akan membahas kembali tentang serangan cyber, tapi kali ini serangan cyber terhadap pusat data nasional. Pakar keamanan cyber dari Ethical Hackers Indonesia, Teguh Aprianto, mengatakan gangguan pada layanan publik terjadi akibat Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak memiliki pusat data cadangan dan memiliki sistem pertahanan yang cukup kuat untuk menghadapi serangan cyber. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong, beralasan sebagai pusat data telah memiliki penyimpanan data cadangan, namun ia tak memungkiri kemajuan teknologi terus membuat peretas semakin canggih melakukan serangan cyber. Kini Kemenkominfo sedang berupaya merancang desain perlindungan data menguji dengan simulasi berkala. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong, beralasan akibat serangan itu, PDNS yang dikelola Kemenkominfo mengalami gangguan, sehingga layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak lagi berfungsi. Selain itu, ada layanan penerimaan peserta didik baru, PPDB, di beberapa daerah juga mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran sebanyak 282 layanan instansi pemerintah pun terganggu. Imbas dari serangan ini, peretas minta tebusan sebesar 8 juta US dollar setara 131 miliar. Pemerintah Indonesia berkuku tidak akan membayar tebusan tersebut.
Pembahasan selanjutnya, kebocoran data Badan Kepegawaian Negara. Senada Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber CISRIC Pratama Persada mengungkapkan insiden ini terungkap berawal dari sebuah unggahan pembocor data anonim Topi X. Ia mengklaim mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi nama, tempat lahir, tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, nomor SK CPNS, dan nomor SK PNS. Topi X menawarkan seluruh data tersebut senilai 10 juta US dollar. Sambil membagikan sampel data berisi 128 ASN dari berbagai instansi di Aceh. Pratama menyebut pihaknya sudah melakukan verifikasi secara acak terhadap 13 ASN yang masuk dalam sampel data tersebut melalui WhatsApp, dan itu betul. Pembahasan selanjutnya, Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan deepfake ini yang mengatasnamakan pejabat-pejabat tinggi dengan modus pemberian bantuan pemerintah. Apa itu deepfake? Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence (AI) yang digunakan untuk membuat video, gambar, atau audio palsu yang terlihat terdengar sangat nyata. Kata Dirti Pitsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta Selatan Kamis tanggal 23 bulan 1 2025 kemarin. Deepfake ini dapat memanipulasi gambar atau video sehingga terlihat seperti seorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Deepfake sering digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk penyebaran informasi palsu yang merugikan orang, ujar Himawan. Nah, pembahasan selanjutnya, serangan ransomware pada kolonial Pipeline di Amerika Serikat. Kita bahas di luar Indonesia. Serangan ransomware pada kolonial Pipeline adalah serangan cyber yang dilakukan oleh kelompok peretas DarkSide pada Mei. Serangan ini melumpuhkan jaringan pipa bahan bakar terbesar di Amerika Serikat. Peretas DarkSide memanfaatkan kelemahan desain jaringan kolonial Pipeline. Peretas ini mencuri kata sandi akun jaringan pribadi virtual (VPN) yang tidak aktif. Peretas ini menuntut tebusan 75 Bitcoin bernilai sekitar 4,4 juta dolar saat itu sebagai imbalan atas alat deskripsi. Colonial Pipeline membayar tebusan kepada DarkSide penutup jaringan pipa sepanjang 5.500 mil. Lebih dari 17 negara bagian menyatakan keadaan darurat. Kita lanjut pembahasan berikut, kebocoran data T-Mobile di Amerika Serikat. Amerika Serikat menjatuhi denda kepada T-Mobile, perusahaan telekomunikasi asal Jerman ini sebesar 60 juta US dollar, setara 942,9 miliar. Nah, terkait pelanggaran data, denda tersebut dijatuhkan oleh Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat terkait pelanggaran perjanjian mitigasi yang ditandatangani oleh T-Mobile dengan panel tersebut sebagai bagian dari akuisisi senilai 23 miliar terhadap Sprint Corp yang berbasis di Amerika Serikat. Dalam kasus T-Mobile ini diduga sensitif data secara ilegal. Namun begitu, T-Mobile mengklaim bahwa hal ini karena mengalami masalah teknis selama integrasi pasca merger dengan Sprint yang memengaruhi informasi yang dibagikan dari sejumlah kecil permintaan informasi penegak hukum. Para pejabat Amerika mengatakan komite ini telah mengeluarkan 6 penalti dalam 18 bulan terakhir, 3 kali lipat dari jumlah dijatuhkan antara tahun 1975 dan 2022. Mereka juga mencatat bahwa denda yang diberikan sebelumnya berkisar antara 100 juta dolar Amerika hingga 600 juta. Ini menunjukkan bahwa komite mengambil pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan hukum karena berusaha untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Sekian pembahasan dari saya terkait penyalahgunaan teknologi informasi. Terima kasih.